Sekarang saya akan menjelaskan tentang reliability dan manajemen perawat. Saya Igede Bramanta, kelas D4ME7A, NRP 0320040010. Terus untuk kelompoknya saya kelompok 4 dari Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, di sini saya pertama menjelaskan tentang spesifikasi sistem untuk engine saya, yaitu tipe engine saya menggunakan spesifikasinya itu tipe PNW 98-50 ME MEC T2 S50 MEC8 dengan power 9960 kW. Mesin ini menggunakan silinder yaitu 6 silinder. Untuk function di sini saya menggunakan 3 function, yaitu lubricating oil cooler, fuel oil supply pump, dan lubricating oil pump. Yang pertama ada lubricating oil cooler. Definisinya yaitu lubricating oil cooler atau pendingin minyak pelumas adalah komponen pada mesin yang dirancang untuk menjaga suhu minyak pelumas tetap pada tingkat yang optimal. Fungsi utamanya adalah mendinginkan minyak pelumas yang telah melewati mesin untuk mencegah overheating atau pemanasan berlebih. Suhu minyak pelumas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk penurunan kinerja mesin, peningkatan keausan, dan risiko kerusakan komponen mesin. Yang kedua ada fuel oil supply pump. Yang kedua yaitu definisinya, fuel oil pump adalah suatu komponen penting dalam mesin pembakaran atau internal combustion engine yang bertanggung jawab untuk mensuplai bahan bakar berupa fuel oil ke dalam sistem pembakaran. Lalu yang ketiga ada lubricating oil pump, yaitu pompa pelumas adalah untuk perangkat mekanis yang bertugas untuk memompa minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan pada mesin. Minyak pelumas tersebut penting untuk mengurangi gesekan antar bagian mesin, mendinginkan komponen, dan melumasi gigi-gigi serta bantalan agar mesin dapat beroperasi dengan baik dan tahan lama. Lalu masuk ke MECA. MECA ini menghasilkan 3 komponen itu. Di sini ada matrix ranking resiko. Nah, yang warna merah itu termasuk very high risk. Terus yang warna oranye itu high risk kategorinya. Untuk yang yellow, yang kuning yaitu medium risk. Terus yang hijau itu low risk, dan untuk warna abu-abu di pojok kiri bawah itu very low risk atau negligible risk. Nah, yang pertama masuk ke lubricating oil. Deskripsi fungsinya itu yaitu menukar minyak pelumas ke fluida pendinginan dengan batas maksimum terendah 45 derajat Celcius. Adapun kegagalan fungsionalnya yaitu yang pertama tidak mampu menukar panas minyak pelumas ke fluida pendinginan, yaitu termasuk complete failure. Kedua, tidak mampu melakukan pendinginan batas maksimum terendah 45 derajat atau partial failure. Nah, untuk itu mode kegagalannya yang pertama structural deficiency, yang kedua internal leakage. Untuk structural deficiency, efek kegagalannya itu viskositas menurun dan keausan meningkat. Itu memerlukan downtime 14 jam untuk memperbaikan mesin overhead cooler. Lalu ada MTTF per hour-nya itu sebesar 100.000 untuk kategorinya. Nah, untuk di sini rankingnya itu termasuk high risk ya, atau D1. Ini masuk kategori high risk. Lalu untuk internal leakage itu menurunnya efektivitas mesin, meningkatnya tingkat keausan, pelumasan tidak efektif, kerusakan struktur. Untuk downtime-nya perlu 108 jam untuk perbaikan. Di sini MTTF-nya itu 220.000 untuk kategorinya 1. Untuk rankingnya itu termasuk very low risk ya, atau A. Terus yang kedua, deskripsi fungsinya itu mencegah kotoran untuk tidak terbawa pada aliran sistem pelumasan. Untuk kegagalannya itu tidak mampu mencegah kotoran untuk tidak terbawa aliran pada sistem pelumasan.
complete failure. Terus untuk mode kegagalan itu termasuk internal leakage, itu menurunnya efisiensi dari mesin terjadi kausan dikarenakan kotoran pelumas yang tidak efektif, yang menyebabkan kotoran masuk ke mesin yang mengakibatkan segala gejala lain dengan perlu downtime sebesar 108 untuk TTF-nya sama 220.000 dengan kategori very low risk. Di sini untuk fuel oil pump, untuk deskripsi fungsinya yaitu mengalirkan bahan dari tangki menuju mesin. Kegagalan fungsionalnya itu ada dua, yaitu tidak mampu mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju mesin, itu termasuk over failure ya. Terus untuk tidak mampu mengalirkan bahan bakar pada velocity 0,6 meter per second dengan tekanan 4 bar, termasuk partial failure-nya. Mode kegagalan, di sini ada pump cavitation dan leakage. Untuk pump cavitation itu getaran dan kebisingan pompa meningkat. Downtime-nya perlu 15 jam untuk perbaikan pompa. Dengan nilai MTTF 670.000. Terus untuk external leakage, aliran keluar mengecil, tumpahan bakar mengakibatkan bahaya tumpahan bakar menimbulkan kebakaran. Downtime itu perlu 29 jam untuk perbaikan kebocoran. Dan MTTF nilai sama yaitu 670.000 dengan ranking termasuk B2 dengan kategori high risk. Lalu untuk masih sama untuk mengalirkan deskripsi fungsinya mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju mesin dengan kegagalan fungsional tidak mampu mengalirkan bahan bakar pada velocity 0,6 meter per second dengan tekanan 4 bar. Itu mode kegagalannya positive suction head to high. Itu efek kegagalannya kavitasi hisap operasi yang bising, tekanan pelepasan yang rendah, pengeluaran flow rate tinggi. Ini membutuhkan downtime sebesar 48 jam untuk perbaikan. Dengan nilai MTTF 1.300.000 dengan ranking very low atau A1. Terus untuk deskripsi fungsi yang kedua yaitu menghasilkan bahan bakar yang bertekanan tinggi atau high pressure ke dalam common rail. Kegagalan fungsionalnya tidak mampu menghasilkan bahan bakar yang bertekanan tinggi dengan mode kegagalan low net positive suction head (WSH). Efek kegagalannya efisiensi dari pompa menurun, mesin mengalami kekurangan flow rate, lalu membutuhkan downtime sekitar 48 jam untuk perbaikan. Dengan MTTF 1.000.000 dengan ranking resiko itu very low atau A1. Untuk lubricating oil pump, ada ini deskripsi fungsinya untuk mengalirkan minyak pelumas dari tangki menuju service tank dengan maksimum 8 meter per second dengan tekanan 4,2 bar. Nah, di sini kegagalan fungsionalnya tidak mampu mengalirkan pelumas dari tangki menuju service tank. Ini termasuk kategori complete failure. Terus untuk mode kegagalannya ada dua, yaitu pump cavitation dan external leakage. Nah, efek kegagalannya getaran kebisingan pompa meningkat, downtime membutuhkan 15 jam untuk perbaikan pompa, dan MTTF 860.000, ranking low risk atau B2. Lalu ada tidak mampu menjaga aliran minyak pelumas dengan maksimum velocity 1,8 meter per second dengan tekanan 4,2 bar. Pada kegagalannya positive suction head to low. Terus ini efek kegagalannya terjadi kavitasi kebisingan saat operasi, pengeluaran flow rate tinggi dengan downtime 48 jam untuk perbaikan. Nilai MTTF-nya 101.700.000 dengan ranking very low atau A1. Lalu kedua ada deskripsi fungsi yaitu mengosongkan silinder oil tank storage ketika masa cleaning.
Kegagalan fungsionalnya tidak mampu mengosongkan silinder oil tank storage ketika masa cleaning. Ini masuk ke dalam external leakage. Lalu ada efek kegagalannya, aliran keluar mengecil, tumpahan RCM. Sini sama dengan deskripsi fungsinya menukar panas minyak kemas ke fluida dengan batas maksimum terendah 5 derajat. Kegagalan fungsionalnya tidak mampu menukar panas minyak pelumas ke fluida pendinginan. Itu complete failure. Lalu ada mode kegagalan atau di bagian sini yaitu structural efficiency, tindakan proses yang dengan interval 56.000 yang dilakukan yaitu proses fabrikasi. Yang kedua, tidak mampu melakukan pendinginan pada batas terendah, 45 derajat. Itu termasuk mode kegagalannya, internal leakage. Nah, di sini tindakan yang dilakukan adalah melakukan maintenance dengan interval 190.000, 190.000. Hal yang kedua adalah mencegah kotoran untuk tidak terbawa aliran pada sistem pelumasan. Nah, di sini tidak mampu mencegah kotoran untuk tidak terbawa aliran sistem pelumasan atau complete failure. Sini mode kegagalannya internal leakage itu dengan melakukan maintenance dengan interval 190.000 juga. Untuk oil pump itu mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju mesin pada velocity 0,6 meter per second dengan tekanan 4 bar. Eh, Kegagalan fungsionalnya tidak mampu mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju mesin. Di sini mode kegagalannya pump cavitation, itu tindakan yang perlu dilakukan itu mengganti impeller dengan interval 330.000. Untuk external leakage, ini tindakannya itu maintenance atau pemberian sensor flow rate. Untuk intervalnya sama 330.000 juga. Lalu untuk mode kegagalan fungsional yang tidak mampu mengalirkan bahan bakar pada velocity dan tekanan tersebut, itu mode kegagalannya positive suction head to high. Itu tindakan yang dilakukan itu melakukan cleaning pada section. Eh, di sini intervalnya itu 1.100.000. Lalu untuk deskripsi fungsinya yaitu menghasilkan bahan bakar bertekanan tinggi atau high pressure ke dalam common rail menggunakan cara mengatur discharge dari fuel pump. Itu kegagalan fungsionalnya tidak mampu menghasilkan bahan bakar yang bertekanan tinggi atau complete failure. Ini mode kegagalannya low net positive suction head atau NPSH. Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan cleaning pada suction dengan interval 1.100.000 juga. Di sini ada lubricating oil cooler. Deskripsi fungsinya itu mengalirkan minyak pelumas dari tangki menuju tank dengan maksimum velocity 1,8 meter per second dengan tekanan 42 bar. Lalu kegagalan fungsionalnya tidak mampu mengalirkan pelumas dari tangki menuju service tank. Complete failure. Di sini mode kegagalannya yaitu pump cavitation dan external leakage. Untuk pump cavitation kita melakukan pencegahan pengecekan pompa. Pada pompa apa ada udara yang masuk lalu melakukan penggantian impeller. Di sini intervalnya itu 730.000. Leakage. Ini tindakan yang dilakukan adalah melakukan fabrikasi dengan interval yang sama yaitu 730.000. Lalu untuk kegagalan fungsional tidak mampu menjaga aliran minyak pelumas atau partial failure. Di sini mode kegagalannya itu external leakage. Tindakan yang dilakukan memberi sensor flow rate melakukan cleaning pada unit. Total 101.460.000. Lalu ada mengosongkan silinder oil tank. Kegagalan fungsionalnya tidak mampu mengosongkan silinder oil, mode kegagalannya external leakage. Di sini tindakan yang dilakukan adalah melakukan fabrikasi dengan interval 730.000. Storage ketika masa cleaning. Di sini kegagalan fungsionalnya itu tank storage ketika masa cleaning. Mode kegagalannya komponen correction. Ini tindakan yang kita lakukan yaitu melakukan penggantian unit yang korosi lalu melakukan pengecekan
penyebab korosi. Ini intervalnya yaitu 730.000. Sekian presentasi saya tentang rehabilitasi dan maintenance perawatan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi.